Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kinerja belanja pemerintah masih mengalami kontraksi di kuartal 2 tahun 2025. Pemerintah pun mendorong kementerian lembaga hingga pemerintah daerah untuk melakukan belanja dengan lebih produktif di semester kedua tahun ini. Pemerintah di kuartal kedua menurut BPS masih negatif, yaitu kontraksi 0,33%. Hal ini karena tahun lalu, Januari hingga Juni, pengeluaran pemerintah pada masa pemilu itu tumbuh hingga di atas 12%. Jadi kalau sekarang masih kontraksi itu karena baseline-nya tahun lalu cukup tinggi. Meskipun demikian sebetulnya kami mengharapkan di kuartal kedua sudah mulai positif. Estimasi kami sebetulnya di sekitar 0,2. Jadi BPS mengeluarkan dengan kontraksi 0,33. Ini berarti kita harus bekerja lebih keras dari seluruh kementerian lembaga serta Pemda untuk bisa mengakselerasi belanjanya. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan kinerja pengeluaran konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi di kuartal kedua 2025. Sri Mulyani pun mendorong kementerian lembaga hingga pemerintah daerah untuk melakukan belanja dengan lebih produktif di semester kedua. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan konsumsi pemerintah minus 0,33% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Demikian juga dengan belanja pemerintah di kuartal 1 2025 minus 1,37%. Sri Mulyani menjelaskan kontraksi disebabkan tingginya baseline belanja pemerintah pada periode Januari hingga Juni tahun 2024 lalu yang tumbuh di atas 12% akibat adanya pemilu. Oleh sebab itu, pemerintah menekankan pentingnya percepatan belanja negara di sisa tahun 2025, di mana seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah diminta untuk bekerja lebih keras dalam merealisasikan anggaran, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di sisa tahun 2025 ini. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah pacu belanja Kementerian Lembaga di semester 2 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Kemudian sudah bergabung juga Ibu Ima Mayasari, pengamat hukum dan kebijakan publik Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Jimmy, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, apa kabar? Sangat baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Bu Ima, apa kabar Bu? Baik Mas Pras, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan oleh pemerintah khususnya dari Kementerian Keuangan begitu. Belanja dari pemerintah sendiri di kuartal 1, kuartal 2 ini masih negatif begitu. Tapi di sisi lain kita tahu pertumbuhan ekonomi kita juga mengalami kenaikan begitu di 5,12%. Review Anda terkait dengan kinerja belanja, kemudian bagaimana roda perekonomian nasional hingga saat ini, Bu Ima? Ya, kalau saya melihat ini rilis data pertumbuhan ekonomi yang sudah diumumkan oleh BPS ya pada Selasa lalu, ya memang ini agak mengejutkan karena bagaimana kemudian ekonomi kita di kuartal 2 tahun 2005 ini tumbuh 5,12% dibandingkan dengan kuartal 1 2025 sebesar 4,87%. Tetapi kita bisa melihat bahwa ini prediksi yang kemudian berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan seperti oleh LPEM yang memprediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,78 sampai 4,82% dan beberapa ekonom lain yang memprediksi terkait dengan bagaimana capaian yang ada di kuartal kedua gitu. Tetapi kemudian rilis yang disampaikan oleh BPS ini menunjukkan bahwa memang ada kenaikan yang kita bisa melihat bahwa di tengah dinamika global yang masih penuh dengan ketidakpastian, apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa capaian tersebut memang ditopang oleh diantaranya oleh konsumsi domestik yang kemudian solid gitu loh, lalu kemudian aktivitas
investasi dan kemudian ekspor yang meningkat dan juga aktivitas di dunia usaha yang ekspansif serta dukungan optimal dari APBN itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa dari sini kamu melihat bahwa ada optimisme yang disampaikan oleh pemerintah di sini terutama Menteri Keuangan gitu ya untuk menjaga terkait dengan pertumbuhan yang ada seiring dengan bagaimana kemudian dorongan untuk melakukan percepatan terkait dengan belanja pemerintah dan penyaluran berbagai stimulus serta berbagai hal yang kemudian bisa dilakukan untuk kemudian menjaga terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita. Seperti itu sih. Iya, tapi kalau kita lihat dengan tingkat konsumsi pemerintah sendiri, Anda melihat lebih kepada karena kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah sendiri atau bagaimana nih, Bu? Iya, kalau saya melihat apa yang ada, kemungkinan besar memang dipengaruhi oleh kebijakan penghematan atau pengetatan belanja itu sendiri, gitu ya. Tetap juga terkait dengan hal ini, ada juga faktor yang lain yang kita bisa melihat kepada perlambatan realisasi belanja pada awal tahun anggaran. Makanya tadi kan diminta untuk kemudian bagaimana direalisasikan. Dan kemudian juga kita bisa melihat ya ada penyesuaian terkait dengan fiskal ya terutama terkait dengan ketidakpastian global misalkan terkait dengan harga komoditas, suku bunga dan kemudian kurs yang membuat pemerintah juga menahan sebagian belanja untuk mengantisipasi terkait dengan resiko fiskal itu sendiri seperti itu. Baik, nah Pak Jimmy dari sisi pelaku usaha khususnya untuk dari industri retail begitu melihat kondisi saat ini update-nya seperti apa sih? Kita tahu pertumbuhan ekonomi kita masih positif. Nah, apakah tercermin juga dengan kinerja dari sektor retail sendiri nih, Pak Jimmy? Iya Mas Pras, tadi Bu Ima kan menyampaikan para ekonomi itu kaget ya. Terus terang kita juga para pengusaha juga tidak menyangka bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa seperti ini, artinya lebih dari 5% gitu. Kita ngelihat sebetulnya kan banyak hal yang kita diskusikan itu ada pelemahan daya beli, kemudian juga beberapa sektor itu sangat terpengaruh gitu ya. Kalau secara umum memang sektor retail menunjukkan kinerja yang cukup stabil pada semester 1 2025 ini. Kami melihat adanya pertumbuhan di beberapa segmen, kebutuhan pokok didukung oleh momen musiman seperti Ramadan kan kemarin kan di kuartal 1 ya, Idul Fitri, kemudian dengan adanya libur sekolah. Namun tentu dinamika pasar ini masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi gitu, daya beli, inflasi, kebijakan fiskal dan lain-lain. Nah ini tentunya menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri, Mas Pras. Baik, kaitannya dengan tingkat konsumsi pemerintah begitu yang memang belum mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan karena tadi ada disampaikan Bu Ima memang ada kebijakan penghematan anggaran. Nah kalau kita korelasikan dengan industri retail sendiri ada dampaknya atau tidak nih Pak Jimmy? Iya tentu pembelanjaan daripada pemerintah ini kan lumayan signifikan ya kontribusinya terhadap PDB. Sehingga kalau misalnya ada belanja pemerintah, kita juga ikut terpengaruh di sektor retail gitu karena ada terutama pembelian barang-barang gitu ya. Tadi kan Bu Ima juga sudah menyampaikan bahwa ada pengetatan di semester 1 2025 ini yang mana memang ada realokasi budget atau anggaran yang mana beberapa hal itu diperketat ya, misalnya kita tahu seminar-seminar, kemudian rapat-rapat yang tadinya biasanya dilaksanakan di hotel, kemudian perjalanan keluar kota, keluar negeri itu juga diperketat. Nah ini tentunya mempengaruhi terutama di daerah-daerah ya di mana selain daripada sektor perhotelan, kemudian sektor transportasi, retail juga terpengaruh karena kalau misalnya orang jalan-jalan, mereka tentunya kecenderungannya itu membeli souvenir, mereka membelanjakan uangnya dalam hal ini gitu. Baik Pak Jimmy, dan di sisi lain kinerja belanja pemerintah sebenarnya di kuartal 2 ini kan naik dibandingkan dengan kuartal 1 meskipun memang masih sama-sama negatif. Dan apakah karena momen siklikal saja mengingat kuartal 2 ini dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonominya mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Ibu Ima dan juga Pak Jimmy, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.